Saudara, program Catatan Dr. Lukas hadir bagi Anda untuk bisa belajar bagaimana hidup sehat. Terlepas dari seberapa baik dan sehat kebiasaan hidup, dalam kondisi yang prima pun kita bisa mengalami penderitaan, baik fisik, mental, atau keduanya dalam waktu bersamaan. Alkitab banyak membahas tentang kesehatan, salah satunya adalah catatan Dr. Lukas dalam Perjanjian Baru. Dan melaluinya, Anda akan menerima banyak hal tentang Yesus Kristus, penyembuh ajaib yang menyembuhkan manusia dari penyakit fisik maupun rohani. Dia bahkan mengalahkan maut, mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa, supaya manusia bisa hidup kekal bersamanya. Sang Weila, seorang pria berusia 54 tahun, menjadi perokok selama lebih dari 30 tahun. Selama ini dia merokok paling tidak 1 bungkus perharinya. Dalam beberapa bulan ini, Sang Weila terus batuk-batuk dan semakin parah setiap harinya, serta beberapa kali sesak nafas. Dia pun pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan diri. Hasil X-ray dadanya menunjukkan bahwa ia memiliki penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK, atau sering disebut emfisema. Dokter mengatakan tidak banyak yang dapat dilakukan untuk mengobati penyakitnya ini. Tetapi dokter juga memberitahu hal terbaik yang bisa dilakukan adalah mencegah penyakit ini semakin memburuk dengan cara berhenti merokok. Paman Sang Weila yang bernama Wang Shaoboa saat itu sudah berusia 70 tahun. Dia juga merokok selama 40 tahun. Wang Shaoboa juga memiliki keluhan yang sama, yaitu batuk yang tidak kunjung sembuh. Sang Weila pun membawanya ke rumah sakit untuk diperiksa. Ternyata hasil X-ray dadanya menunjukkan ada bercak pada paru-parunya yang kemungkinan besar merupakan kanker paru-paru. Seminggu kemudian dia menjalani tes biopsi yang menunjukkan bahwa kecurigaan dokter benar, dia terkena kanker paru-paru. Kisah kedua pria ini menunjukkan 2 dampak kebiasaan merokok bagi kesehatan. Pertama, penyakit paru-paru, dan yang kedua, kanker paru-paru. Kedua penyakit ini bisa menyebabkan kerusakan serius bahkan kematian. Selain itu, rokok juga akan menambahkan beban biaya untuk pengobatan, ditambah semua uang yang sudah dikeluarkan untuk membeli rokok sebelumnya. Pertama-tama mari kita bahas mengenai penyakit paru obstruktif kronis atau yang biasa disebut emfisema. Apa saja tanda maupun simptom dari penyakit ini? Pertama, batuk yang semakin parah. Kedua, pasien akan semakin sering memproduksi dahak serta mengalami sesak nafas lebih sering daripada biasanya. Pada umumnya, simptom yang muncul semakin parah seiring berjalannya waktu. Sehingga sekalinya seseorang sudah menunjukkan gejala sesak nafas, maka simptom lainnya juga akan semakin muncul, bahkan semakin sering. Bagaimana penyakit ini bisa muncul? Rokok mengandung senyawa kimia yang bisa merusak paru-paru. Kerusakan ini terjadi secara perlahan dan akan semakin parah seiring berjalannya waktu. Perlu diperhatikan juga bahwa kerusakan ini membutuhkan waktu yang lama untuk sembuh. Hal yang sulit adalah ketika seseorang sudah merokok selama beberapa bulan, maka orang itu akan mengalami kecanduan pada salah satu senyawa kimia yang ada di dalam rokok, yaitu nikotin. Tingkat candu nikotin sama dengan heroin, sehingga orang-orang yang sudah terlanjur menjadi pecandu akan kesulitan untuk berhenti merokok. Alkitab memberikan gambaran betapa kasih Allah bagi kita tidak pernah berubah. Dalam kitab Filipi dituliskan bahwa, "Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus." Apa yang dimulai oleh Allah juga akan diselesaikan oleh Allah. Sama halnya dengan rokok. Perbedaannya adalah garis akhir dari kebiasaan merokok adalah kerusakan paru-paru. Sedangkan dalam Kristus, kita akan mendapatkan pemenuhan darinya. Kasih Allah itu sempurna bagi kita. Apa perwujudan dari kasih Allah ini? Dalam Alkitab yang ditulis untuk umat di Roma, dituliskan, "Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka,
pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Apa makna dari ayat ini? Ketika kita tidak berdaya, Yesus Kristus mati bagi kita yang berdosa. Dosa sendiri adalah segala hal yang berlawanan dari kehendak Tuhan bagi manusia. Yesus Kristus mengorbankan nyawanya bagi kita ketika kita masih berdosa, ketika kita masih banyak berbuat kejahatan dan tidak mau mengikuti kehendak Allah. Bagi orang-orang seperti kitalah, Kristus sudah mati. Ini adalah fakta yang menakjubkan bahwa Kristus bersedia untuk mati bagi orang-orang yang menolaknya. Pasti tidak ada seorang pun dari kita yang mau melakukan ini. Yesus mengorbankan dirinya untuk mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Dari sudut pandang manusiawi, tentu saja tidak ada orang yang mau mati untuk menanggung kesalahan orang lain. Tetapi Kristus rela melakukan ini. Lalu apa yang kita dapatkan dari kematian Kristus di atas kayu salib? Kita akan menerima kehidupan kekal. Dalam kitab Roma juga dikatakan bahwa dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Apa yang kita tuai dari segala perbuatan memalukan kita? Semuanya ini akan membawa kita pada kematian. Pernyataan ini juga berlaku pada kebiasaan merokok. Sebagai dokter, Dr. Lukas tidak pernah bertemu dengan seseorang yang bangga terhadap fakta bahwa dirinya adalah pecandu rokok. Mungkin ketika seseorang pertama kali merokok, mereka akan merasa bahwa dirinya keren. Atau mungkin seseorang mulai merokok karena dirinya merasa cemas. Namun setelah beberapa bulan atau beberapa tahun, orang-orang ini akan mulai kecanduan dan kesulitan untuk berhenti merokok. Apa keuntungan yang didapatkan seseorang dari kebiasaan merokok? Sama sekali tidak ada. Mereka bahkan rugi karena rokok bisa menyebabkan masalah kesehatan, batuk, dan sesak nafas. Ayat-ayat Alkitab tadi mengatakan bahwa sekarang kita sudah bebas dari dosa kita. Karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita telah menerima kehidupan kekal. Upah dari dosa ialah maut, tetapi anugerah dari Allah adalah kehidupan kekal bersamanya. Inilah anugerah dari Allah, berkat yang sangat menakjubkan, berkebalikan dari apa yang ditawarkan oleh rokok. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa berhenti merokok? Pertama, kita harus menyadari bahwa rokok adalah candu. Setelah mengakuinya, kita harus menyadari bahwa menghentikan kebiasaan merokok sangatlah sulit. Memang ada beberapa obat yang bisa membantu seseorang untuk menghentikan kecanduan rokok. Tapi yang paling penting adalah kemauan dan komitmen yang kuat untuk berhenti merokok. Komitmen ini harus dipertahankan hingga seseorang benar-benar berhenti merokok. Mungkin akan muncul pertanyaan, kalau saya berhenti merokok, apakah paru-paru saya akan kembali seperti semula? Tentu kalau seseorang terkena kanker paru-paru akibat merokok, kankernya tidak akan hilang begitu saja karena dirinya berhenti merokok. Tetapi kalau orang itu berhenti merokok, maka setelah pengobatan kankernya selesai, paru-parunya bisa pulih dengan lebih baik. Mengapa? Kita tahu bahwa setelah 5 tahun tidak merokok, kualitas paru-paru seseorang bisa meningkat. Bahkan paru-paru perokok bisa kembali normal kalau dirinya belum sempat terkena penyakit paru-paru. Ini adalah berita baik. Fakta ini harusnya bisa mendorong lebih banyak orang untuk berhenti merokok. Bahkan kalau Anda adalah perokok aktif sampai saat ini,
Dr. Lukas ingin mengajak Anda untuk berhenti merokok sejak saat ini. Masih ada harapan bagi Anda dan paru-paru Anda kalau Anda berhenti hari ini juga. Namun perlu diingat, kalau Anda terus merokok, maka akan ada kemungkinan Anda mengalami hal yang sama seperti Wang Xiaobo, yaitu terdiagnosa kanker paru-paru. Tidak banyak pengobatan yang bisa dilakukan untuk kanker paru-paru. Bahkan seseorang bisa meninggal dalam waktu singkat akibat kanker ini. Atau mungkin Anda juga bisa menjadi seperti Sang Weila yang mudah sesak nafas. Beberapa orang bahkan tidak dapat bernafas dengan normal tanpa tabung oksigen akibat kebiasaan merokoknya. Bukankah hal ini terdengar menyedihkan? Apa yang harus dilakukan seseorang yang sudah berhenti merokok tapi tetap mengalami masalah paru-paru? Pertama-tama tetap menjauh dari rokok. Kebanyakan orang yang sudah pernah berhenti merokok kemudian merokok lagi, akan lebih kesulitan untuk berhenti. Bahkan satu rokok saja bisa kembali membuat seseorang menjadi pecandu. Kedua, konsultasi dengan dokter untuk mencari tahu apakah ada obat yang bisa membantu memulihkan masalah paru-paru itu. Jadi kalau Anda sudah berhenti merokok, tetapi masih mengalami masalah pernafasan, temuilah dokter Anda untuk pengobatan lebih lanjut. Ketiga, mulailah membiasakan olahraga secara rutin. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan kapasitas paru-paru Anda. Poin ketiga inilah yang paling penting untuk diperhatikan. Seberapa banyak Anda harus olahraga? Kalau Anda masih mengalami kesulitan bernafas, maka disarankan agar mulai dengan berjalan selama 5-10 menit. Kemudian bisa menambahkan durasinya sebanyak 3-5 menit setiap minggu. Sehingga setelah beberapa bulan, total durasi olahraga bisa mencapai 30 menit setiap harinya. Kalau terus melakukan hal ini selama 1 tahun, maka fungsi paru-paru bisa semakin membaik. Mari kita kembali membahas mengenai kehidupan kekal dalam Yesus Kristus. Jadi bagaimana kita bisa menerima kehidupan kekal ini? Apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkannya? Pertama, perlu diingat bahwa kita ini tidak berdaya. Kita hanya bisa menerimanya karena Allah memberikannya pada kita secara cuma-cuma. Bagian dalam Alkitab yang dituliskan untuk umat di kota bernama Efesus sekitar tahun 80 Masehi, menuliskan, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri." Tidak ada yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan kehidupan kekal. Ini adalah anugerah dari Allah. Kedua, kita bisa menerima anugerah ini dengan beriman kepada Allah. Kita harus percaya akan apa yang sudah Allah perbuat bagi kita. Saudara pendengar, terima kasih sudah bersama mengikuti catatan Dr. Lukas, dan kiranya ini memberikan Anda pemahaman tentang kesehatan jasmani dan rohani. Kalau Anda punya pertanyaan atau Anda terkesan dengan acara ini, silahkan kirimkan tanggapan Anda bisa melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386 081 333 777 386. Sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.